Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Ini dengan Mbak siapa ya? Saya Aulia Ramasari. Rumahnya mana Mbak? Kalau boleh tahu. Rumah saya Kloto, tepatnya di Jalan Tambahrejo, Lorong 2, nomor 4, Kabupaten Blora. Berarti dekat dengan rumah saya. Iya. Nah ini sebelumnya Mbak Aulia itu bekerja atau kuliah? Saya sementara ini masih kuliah Kalau boleh tahu kuliah di mana Mbak? di Universitas Terbuka Mbak, Jurusan apa? manajemen. Oh, jurusan manajemen ya. Iya. Sekarang semester Semester 6. 6 ya. Nah sebelumnya Mbak Aulia udah kenal dengan saya? Sudah? Oke ya. Nah itu apa? Kalau boleh tahu Mbak Aulia kesini ada perlu apa? Akhir-akhir ini saya kepikiran tentang gimana nanti masa depan saya, terus bisa mencapai cita-cita saya atau tidak. Kadang masih cemas memikirkan hal itu. Intinya itu masih cemas untuk memikirkan kedepannya bagaimana atau cita-citanya Mbak Aulia bagaimana. Ya, Nah di sini saya ada waktu 30 menit. Apakah cukup untuk Mbak Aulia bercerita tentang persoalannya Mbak Aulia? mungkin cukup Mbak. Oke. Nah, di sini Mbak Aulia bercerita secara terbuka, jujur, tidak usah takut atau risau jika persoalan Mbak Aulia saya bocorkan. Soalnya di konseling kali ini itu ada asas kerahasiaan, jadinya Mbak Aulia jika bercerita kepada saya tidak akan saya bocorkan kemana-mana, gitu nggih? Ya. Oke, nah boleh diceritakan secara detail persoalan Mbak Aulia yang sedang dialaminya. Yang tadi kan katanya Mbak Aulia cemas memikirkan masa depannya bagaimana, terus belum tahu untuk kedepannya bagaimana gitu. Boleh diceritakan secara detail? Kaca. Iya, gitu. Jadi permasalahan saya, kan saya ini kuliah di UT jurusan manajemen. Sebenarnya itu bukan passion saya, karena di situ kadang saya bingung kalau mau, kan manajemen ada soal hitung-hitungan. Saya tidak pintar Mbak kalau soal hitung-hitungan. Jadi itu kemauan orang tua saya, terus jadi saya jalani saja. Menurut Mbak, saya harus bagaimana? Kalau saya boleh tahu, sebelumnya Mbak Aulia itu berkeinginan untuk berkuliah di jurusan apa? Saya pernah mendaftar pas saat SBM di Solo di Universitas 11 Maret, tapi nggak keterima. Saya kepengen di jurusan PGSD Bahasa Indonesia, tapi tidak diterima, ya sudah. Intinya itu Mbak Aulia waktu SMA itu ikut SBMPTN, terus tidak diterima dan akhirnya berkuliah di UT jurusan manajemen. Nah ini Mbak Aulia semester berapa ya? Semester 6. Semester 6. Nah ini kan udah mau lulus ya. Iya. Berarti kan secara tidak langsung Mbak Aulia itu sudah menjalani walaupun tidak sesuai dengan passion Mbak Aulia. Seperti itu ya. Oke nih, saya akan bertanya kepada Mbak Aulia terlebih dahulu ya. Jika Mbak Aulia adalah orang yang kamu inginkan, mau seperti apakah Mbak Aulia nantinya? Mungkin kalau saya jadi diterima di Universitas 11 Maret dan sesuai dengan jurusan yang saya inginkan, saya bisa mencapai cita-cita saya yang ingin menjadi guru. Tapi tidak kuliah di situ juga ada hikmahnya. Saya jadi tidak jauh dari orang tua, juga nggak ngekos, tidak memakan banyak biaya Mbak. Nah, akan seperti apa keluarga Mbak Aulia jika keinginan Mbak Aulia dan keinginan mereka cocok? Maksudnya mereka dalam arti itu keluarganya Mbak Aulia seperti itu. Tentunya pasti senang ya Mbak, karena kan tidak ada perbedaan pendapat, jadi cocok gitu kalau sesuai kemauan mereka dan kemauan saya, malah tidak ada masalah nanti. Kalau tidak cocok kan malah jadi beda pendapat ya, banyak masalah sama orang tua juga, sama keluarga. Kalau sama kan
cocok, jadi enak gitu Mbak. Kalau ngomong-ngomong ada masalah juga gampang, bisa terbuka. Oke, nah Mbak Aulia kan jurusan manajemen nih. Ini Mbak Aulia kayak ada apa ya? Udah kepikiran untuk kayak membuka usaha kan pasti udah ada teorinya gitu kan. Iya. Saya ingin itu sih Mbak, pengen berbisnis nanti, pengen buka. Sekarang saya nyambi jualan salad buah. Kalau lulus pengen biar berkembang, buka bisnis sendiri, buka outlet, punya banyak karyawan gitu Mbak. Itu sudah berdiri sejak kapan Mbak? Sejak 2021. Berarti udah sekitar itu ya 3 tahunan Iya, ya. lumayan lama. Berarti itu kebanyakan ini pembelinya itu dari Blora Kota apa ada yang dari luar Blora, maksudnya itu daerah ke barat, ke timur, maksudnya nggak yang di Blora Kota aja gitu ya. Iya. Pas pertama jualan yang beli itu cuma teman-teman saya karena kan orang-orang belum banyak yang tahu. Terus saya ada ide buat mempromosikan di suatu akun di Blora yang terkenal, tapi yang membayar Mbak. Terus semenjak itu jadi yang beli nggak cuma teman-teman saya, tapi banyak juga yang keluar Blora, dari Ngawen pun juga bisa sampai sini, dari Cepu, dari Rembang gitu Mbak. Oke, nah apa yang akan Mbak Aulia lakukan jika hidup Mbak Aulia seperti yang Mbak Aulia inginkan? Tentunya saya senang ya Mbak kalau hidup bisa seperti yang saya inginkan. Terus saya juga mungkin bakal banyak bersyukur karena bisa hidup enak gitu ya kalau seperti yang diinginkan. Terus juga nggak lupa bersedekah gitu, membantu orang-orang yang kurang mampu gitu Mbak. Tapi itu Mbak, ya, karena bersedekah kan tidak semua orang mau bersedekah ya, meskipun dia punya uang kayak ngapain sih bersedekah kayak gitu kan. Oke, itu udah bagus lah Mbak menurut saya. Terima kasih. Nah, apakah Mbak Aulia benar-benar ingin mengubah hidup Mbak Aulia? Tentu pengen Mbak, pengen sekali saya mengubah hidup menjadi lebih baik karena kan saya juga banyak melakukan kesalahan ya, jadi pengen memperbaiki satu persatu. Nah, apa yang Mbak Aulia inginkan yang tampaknya tidak Mbak Aulia dapatkan dari kehidupan? Yang saya inginkan, saya sebenarnya pengen punya teman yang banyak Mbak. Tapi kadang ada yang teman itu pura-pura baik di depan, di belakang, tapi juga masih munafik. Terus saya pengen punya teman yang bisa diajak curhat, tidak ember, tidak menganggap saya sebagai saingannya. Kebanyakan kan sekarang orang-orang kalau berteman suka menganggap temannya saingan gitu ya. Terus saya juga punya satu teman yang saya percaya, tapi kok malah ternyata juga menang juga. Terus saya sampai di kata-katain gitu Mbak, saya juga sakit hati. Padahal kan saya pengennya punya teman yang benar-benar sayang sama saya gitu, sama pengen punya satu laki-laki yang bisa setia, bisa saya percaya gitu, bisa mendukung saya dalam hal apapun gitu Mbak. Berarti pada intinya itu Mbak Aulia ingin punya teman yang baik dan selalu support Mbak Aulia dan tidak munafik. Terus waktu itu kan Mbak Aulia tadi kan cerita dengan saya kalau punya teman yang menjadi sahabat, tetapi dia malah kayak menjelek-jelekan Mbak Aulia. Nah itu kalau boleh tahu sejak kapan itu apa teman Mbak Aulia kayak ada konflik sama Mbak Aulia gitu. Saya berteman sama dia itu sudah sejak SMA Mbak, tapi seiring berjalannya waktu sampai kuliah ini mungkin sekitar 6 tahun ya saya temenan. Terus baru kemarin, saja tahun kemarin ada masalah sedikit, dia tidak menyelesaikan, malah langsung memihak saya sendiri gitu, menjelek-jelekan saya gitu. Sejak tahun kemarin jadi sudah mau
5 bulan saya tidak. Berarti itu ya temannya itu intinya nggak konfirmasi sama Mbak Iya. Aulia, malah udah langsung ngejudge gitu Iya. ya. Oke. Nah, menurut Mbak Aulia sendiri nih apa yang menghentikan Mbak Aulia dari melakukan perubahan yang Mbak Aulia inginkan? Yang menghentikan, mungkin yang menghentikan bisa jadi karena saya sudah berpikir kalau saya tidak bisa dulu, enggak, saya tidak optimis bisa berubah, selalu negatif thinking gitu. Kalau saya tidak bisa berubah, sedangkan saya optimis ya, tapi saya sulit untuk optimis, jadi kadang saya berhenti untuk melakukan perubahan. Jadi intinya itu Mbak Aulia tipe-tipe orang yang belum dijalani tapi udah negatif. Iya, sudah ya dulu. Pernah nggak sampai ke overthinking? Iya, pernah Mbak, sering kalau malam kalau mau tidur itu sampai berpikir berlebihan, sampai kadang sakit kepala gitu Mbak. Itu apa? Kalau overthinking itu setiap malam apa? Iya, sering setiap malam, kadang bangun tidur pun kadang sudah mikir kalau saya tidak bisa melakukan perubahan gitu Mbak. Berarti itu ya udah intinya di fase-fase apa agak tinggi gitu ya, maksudnya itu overthinkingnya udah terlalu gitu ya. Nah itu apa yang membuat Mbak Aulia overthinking setiap malam? Ya karena tadi itu Mbak, saya berpikir tidak bisa melakukan perubahan itu, jadi saya sudah takut dulu, sudah cemas, sudah berpikir kalau gimana kalau saya tidak bisa, gimana kalau saya gagal, tidak berhasil gitu Mbak. Oke, nah apa yang Mbak Aulia lakukan sekarang? Yang saya lakukan sehari-hari atau gimana Mbak? Tahu sehari-hari atau enggak yang biasa Mbak Aulia lakukan apa? Enggak, Mbak Aulia kan katanya buka itu kan salad dan usaha salad seperti itu. Yang saya lakukan untuk sekarang ya masih kuliah. Kalau hari Sabtu Minggu saya kuliah, kalau hari-hari biasa saya mungkin kadang berjualan Mbak, jualan salad buah itu. Kalau ada orderan masuk, saya kadang COD, kadang delivery gitu Mbak. Kadang juga membantu ibu saya berjualan kayak sate usus, sate telur buyut itu di kantin sekolah SMA gitu Mbak. Itu cara membagi waktunya Mbak Aulia gimana nih kalau saya boleh tahu? Mungkin kalau membagi waktu untuk sekarang saat ini gampang ya Mbak, soalnya saya belum bekerja secara intens gitu. Kalau ada waktu untuk belajar ya saya tetap belajar Mbak, kan saya kuliah di universitas ini juga ada tugas. Jadi kalau ada ruang waktu saya mengerjakan tugas. Kalau tidak ada orderan masuk itu saya mengerjakan tugas. Kalau sudah selesai ya kalau ada orderan masuk saya COD delivery gitu kan. Pernah nggak kayak seumpama tugas kuliah itu yang sekiranya memberatkan Mbak Aulia? Pernah Mbak, sering, kadang saya keberatan terus sehingga saya tanya teman-teman saya caranya gimana gitu. Terus teman-teman saya memberitahu saya. Iya, intinya itu Mbak Aulia meskipun tugasnya sulit tetapi tetap berusaha untuk bertanya kepada temannya. Iya. Tidak ketinggalan. Iya Mbak. Oke, nah apa yang sebenarnya Mbak Aulia lakukan kemarin? Yang saya lakukan hal apa ya Mbak? Yang seperti apa? Itu apa yang seperti
Apa yang tadi kan persoalannya Mbak Aulia tentang udah cemas karena masa apa nggak tahu arah masa depannya mau seperti apa kayak gitu. Saya sebenarnya ya cuma mikir itu Mbak, masa depan saya nanti seperti apa, cita-cita saya berhasil atau tidak gitu. Ya tetap belum optimis gitu Mbak kalau tentang masa depan gitu. Masih khawatir, masih cemas, takut tidak berhasil, takut mengecewakan orang tua gitu. Tapi cita-citanya Mbak Aulia ingin jadi apa? Sebenarnya saya pengen bekerja di bank gitu ya Mbak, tapi orang tua saya kurang setuju. Jadi ya mungkin saya kerjanya nggak harus sesuai passion saya nanti. Mungkin yang penting saya bekerja bermanfaat berguna gitu bagi orang lain gitu. Apa yang membuat Mbak Aulia berpikiran Mbak Aulia ini bekerja di bank? Karena pengen aja gitu Mbak, kalau di bank itu kan cantik-cantik gitu ya, saya juga pengen gitu. Mbaknya juga cantik. Terima kasih. Iya sama-sama Mbak. Berarti itu ya cita-citanya Mbak Aulia itu agak terhalang dari restu orang tua. Tuh, berarti ini Mbak Aulia seumpama kalau udah lulus Mbak Aulia meneruskan bisnis salahnya yang udah dirintis dari 2020 tadi. Iya, semoga bisa ya Mbak. Amin, saya doakan ya. Iya. Apa yang ingin Mbak Aulia lakukan berbeda dari minggu lalu? Minggu lalu saya tidak itu Mbak, saya tidak terlalu cemas karena saya banyak kegiatan dan saya mencari-cari kesibukan agar saya tidak sempat untuk berpikir berlebihan, tidak cemas, tidak khawatir tentang masa depan. Kalau ini kan saya sudah ujian ya semester 7, tinggal 2 semester lagi saya lulus, jadi saya langsung cemas gitu Mbak, memikirkan gimana besok berhasil atau tidak gitu. Intinya itu jangan apa ya, jangan pesimis dulu gitu loh Mbak. Kalau seumpama kan Mbak Aulia udah berusaha nih kan katanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadinya itu bisa dibuat patokan Mbak Aulia untuk kedepannya. Yang penting Mbak Aulia dijalani dengan ikhlas dan gak usah ngeluh. Iya Mbak. Oke, nah apa yang mengheningkan Mbak Aulia melakukan apa yang Mbak Aulia lakukan sekarang? Ya kadang saya berpikir kalau saya tidak bisa ya Mbak, jadi saya langsung pesimis dulu, sulit untuk optimis, selalu berpikir yang jelek-jelek gitu Mbak. Jadi saya kadang langsung aduh saya nggak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan perubahan, saya langsung berhenti gitu Mbak. Saya langsung tidak melakukan hal-hal yang akan saya rubah. Jadinya Kak udah langsung down gitu. Iya. Oke, apa yang akan Mbak Aulia lakukan besok nih atau planning ke depannya? Kalau mungkin besok saya juga masih melanjutkan bisnis sahabat saya dulu ya Mbak, langsung bisa mengembangkan gitu, pengennya mengembangkan gitu. Kalau planning masa depan juga ya itu Mbak, saya pengen punya outlet sendiri, buka cabang di mana-mana, punya karyawan banyak gitu Mbak. Intinya itu Mbak Aulia untuk apa ingin mengembangkan usaha salahnya yang sudah dirintis itu ya. Iya. Apakah yang Mbak Aulia lakukan sekarang adalah apa yang ingin Mbak Aulia lakukan? Sebenarnya enggak Mbak, sudah melenceng gitu. Saya kan pengennya A gitu ya, jadi B ya sudah saya jalin saja.
tapi juga banyak hikmahnya Mbak, nggak langsung jelek gitu. Intinya itu dari persoalan Mbak Aulia yang katanya apa? Kata Mbak Aulia tadi kan kuliahnya tidak sesuai passion Mbak Aulia, dan di akhir-akhir ini mau lulus kuliah ada hikmahnya di akhir. Iya. Eh, apakah perilaku Mbak Aulia bermanfaat bagi Mbak Aulia sendiri? Sebagian ada manfaatnya Mbak, tapi juga kadang kan saya masih melakukan kesalahan ya, jadi ya langsung kadang berpikir kalau ini merugikan diri saya sendiri gitu Mbak. Jadi nggak semua yang saya lakukan bermanfaat bagi saya. Kadang juga yang saya lakukan bermanfaat bagi orang lain, belum tentu bermanfaat bagi saya gitu Mbak. Berapa persen nih seumpama itu perilaku Mbak Aule bermanfaat bagi Mbak Aule itu berapa persen, yang sekiranya nggak bermanfaat bagi Mbak Aule itu berapa persen? Yang bermanfaat bagi saya mungkin 70% Mbak, jadi 30%-nya kadang merugikan saya sendiri gitu. Oke, berarti itu ya lebih menonjol yang bermanfaat. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apakah ada kesesuaian yang sehat antara apa yang kamu lakukan? ada Mbak, yang saya lakukan kadang kalau baik-baik ya bagus ya, berarti kalau buat saya kadang pikiran saya juga jadi fresh gitu kalau saya mikir yang baik-baik sesuai dengan yang saya inginkan gitu Mbak, jadi juga sehat untuk saya sendiri. Terus ada nggak yang kamu yakini itu sekiranya kesesuaian yang menurut Mbak Aulia itu ya tentang kayak perilakunya Mbak Aulia gitu yang kamu yakini? Ada Mbak, kadang kalau saya melakukan satu perilaku yang baik, saya langsung berpikir kalau ini bakal membawa saya ke masa depan yang lebih baik gitu Mbak. Tapi kalau saya berperilaku yang jelek, ya saya langsung berpikir kalau ini akan merugikan saya di masa depan gitu. Intinya udah ada pandangan lah ya. Iya sudah. Nah, apakah yang Mbak Aulia lakukan itu melanggar aturan? Menurut saya iya Mbak, kadang saya kalau melakukan kesalahan itu berpikir kalau ini melanggar aturan karena kesalahan itu menurut saya sudah jelek gitu Mbak, jelek sekali gitu. Jadi merugikan saya sendiri, tapi tidak ada hubungannya dengan orang lain, itu saya sendiri. Menurut Mbak Aulia itu yang melanggar aturan itu seperti apa? Yang kemarin saya pernah itu Mbak, karena saya ada tugas di kuliah saya, terus saya saat mengerjakan tugasnya itu pas saya mengirim sudah saya kerjakan kan, terus mau ngirim ternyata saya salah kirim tugas, filenya salah Mbak, terus saya sudah sadarnya itu pas sudah deadline seminggu setelahnya. Ternyata saya sudah di-email sama dosen saya, sudah dimarahin Mbak karena kan dianggapnya saya menyepelekan dan tidak mengerjakan tugas. Padahal kan saya sudah mengerjakan, tapi malah salah file gitu Mbak. Terus cara Mbak Aulia mengatasi problem yang katanya Mbak Aulia udah mengirimkannya tapi salah kirim, menyikapinya bagaimana Mbak? Saya berusaha memperbaiki ya Mbak, tentunya saya chat sama dosennya tidak dibalas, saya email juga tidak dibalas, tapi akhirnya 3 hari kemudian saya chat email dibalas, dan untuk memperbaikinya harus kirim ulang dengan file yang benar.
akhirnya saya kirim pulang Mbak. Eh, itu ya intinya sabar menunggu ya Mbak. Ya, Berarti ini bisa dibuat pelajaran buat Mbak Aulia ke depannya agar sebelum menumpuk tugas berarti harus diteliti terlebih dahulu ya. Biasanya kalau menumpuk tugas itu filenya nggak dicek lagi atau gimana Mbak, kok sampai salah gitu loh Mbak? padahal saya juga biasanya sering cek ya Mbak, tapi kebetulan saat itu tergesa-gesa jadinya langsung asal pencet saja, ternyata salah file ya sudah. Bisa dibuat pelajaran lah ya. Iya. Apakah yang Mbak Aulia inginkan itu realistis atau dapat dicapai? Yang saya inginkan belum realistis Mbak, karena kan sudah melenceng gitu dari passion saya, itu sudah tidak sesuai dengan yang saya inginkan, tapi ya sudah saya jalani saja, saya ambil hikmahnya. Apakah itu bisa membantu Mbak Aulia untuk melihat Mbak Aulia seperti itu? Ya nggak bisa, karena kan saya anggap pengalaman saja ya, kan tidak sesuai passion, sudah saya lihat sebagai positifnya saja, saya ambil hikmahnya, saya lihat sebagai pelajaran. Nah, seberapa komitmen Mbak Aulia dalam proses konseling kali ini, apakah dapat mengubah Mbak Aulia untuk kedepannya? Saya sudah percaya saya bisa mengubah ke depannya dengan komitmen dengan ini ya Mbak, yang saya jalani sekarang, jadi bisa membantu saya untuk menjadi lebih baik ke depannya, semoga. Berarti ini menurut Mbak Aulia proses konseling kita kali ini tuh bisa untuk mencerahkan pemikiran Mbak Aulia agar tidak cemas untuk memikirkan masa depan kayak gitu. Iya Mbak, insya Allah bisa. Saya percaya bisa mengubah kecemasan saya menjadi positif, menjadi optimis, tidak khawatir lagi tentang masa depan. Nah, setelah dengan hati-hati memeriksa apa yang Mbak Aulia inginkan, apakah itu terlihat untuk kepentingan terbaik kamu? Iya Mbak, sudah saya pikirkan kalau itu akan menjadi kepentingan saya sendiri, tapi juga untuk kepentingan masa depan saya ke depannya. Itu ya, rencana apa yang dapat Mbak Aulia buat sekarang yang akan menghasilkan kehidupan yang lebih memuaskan? Rencana saya ke depannya yaitu tadi Mbak, membangun bisnis yang besar gitu ya, pelan-pelan dari nol, biar bisa bermanfaat bagi saya dan keluarga saya serta orang-orang di sekitar saya yang saya sayangi. Nah, apa yang ingin Mbak Aulia lakukan hari ini untuk mengubah hidup yang lebih baik? Saya akan mencoba berpikir lebih positif ya Mbak, biar tidak overthinking lagi, tidak berpikir berlebihan, dan berusaha buat optimis untuk melakukan perubahan tadi. Nah, kalau saya boleh tahu nih planning kedepannya ini seperti apa? Saya ingin planning saya ke depannya, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, bisa bermanfaat bagi orang lain, dan yang pasti tadi ya Mbak, bisnis saya bisa berjalan dengan lancar. Jadi intinya planning kedepannya itu agar bisnisnya lebih lancar lagi, terus ingin berubah lebih baik lagi daripada yang sekarang. Iya Mbak.
Nah, ini kan waktunya kurang lebih udah 30 menit ya. Apakah eh, yang Mbak Aulia tadi ceritakan apakah sudah cukup atau gimana? Apakah mau cerita lagi? Sudah Mbak, alhamdulillah sudah cukup lega ya saya bercerita tadi ini. Terima kasih sudah memberikan waktu luang buat saya bercerita ya Mbak. Ya, saya juga terima kasih kepada Mbak Aulia sudah mau bercerita kepada saya secara terbuka dan jujur yang tidak ada yang ditutup-tutupi ya Mbak. Iya. Terima kasih ya Mbak, kalau gitu saya pamit pulang dulu. Ya Mbak, hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam.